Bagi Iqbal, intinya hidup ini adalah I amness. Banyak loh orang yang tidak bisa menunjuk dadanya sendiri. Banyak orang yang gagap membaca dirinya sendiri. Yang ditunjuk ini aku, tapi sebenarnya bukan dirinya yang ditunjuk. Mungkin inilah aku, tapi sebenarnya inilah guruku. Inilah yang dikatakan ibuku. Inilah yang dituntunkan oleh ustadzku. Inilah selalu begitu. Jadi bukan dirimu sendiri yang bunyi, tapi orang lain. Kamu beli baju aja milih kayak artis siapa. Maka kalau kamu bilang, loh bajuku baru, itu sebenarnya bunyi artisnya, bukan kamunya. Jadi I amness. Setiap objek punya inti sendiri-sendiri, keberadaannya masing-masing. Dan untuk manusia, intinya adalah I amness, yang di dalamnya ada self atau ego. Manusia itu katanya Freud secara umum ditentukan bukan oleh akalnya, bukan oleh imannya, enggak. Dia ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri. Jadi orang itu tidak disetir oleh apa yang dia anggap benar, apa yang dia anggap buruk, tapi disetir oleh apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Baik buruk bisa direkayasa, bisa dikreasi, tapi dorongan dia kemana itu sebenarnya lebih nyetir dia. Hidup itu kalau pakai Freud nggak diatur pakai akal, diatur oleh dorongan hatimu. Tujuannya hidup itu nyari enak, menghindari nggak enak, mengejar ideal kesempurnaan yang kamu impikan. Semoga berguna nusa, bangsa, dan agama. Itu kan selalu begitu. Enggak, sebenarnya orang cuma nyari enak buat dirinya sendiri. Inayat Khan pernah bilang, kata-kata bagus. Kalau kata-kata sudah tidak berdaya, orang akan pakai puisi. Tapi kadang-kadang puisi juga tidak berdaya. Maka satu-satunya jalan paling puncak adalah musik. Nah, karena musik itu ngomongnya dari jiwa ke jiwa. Beda kalau kata-kata. Kalau kata-kata itu bikin orang keluar dari dirinya. Apa ya maksudnya, terus keluar. Tapi kalau musik, orang biasanya meresapinya ke dalam. Orang yang tidak suka musik, biasanya hatinya penuh dengan tidak suka, kebencian, prasangka, isinya curiga terus. Orang curiga terus, itu kan hatinya nutup. Dia sibuk keluar, tidak pernah membaca ke dalam. Universal sufisme itu nanti yang kalau di Ibnu Arabi disebut agama cinta. Ketika Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan tidak untuk rohnya orang Islam aja kan? Rohnya semua manusia juga min ruhi, dari ruhku, katanya Allah. Maka hargailah semuanya, karena mereka semuanya adalah manifestasinya Allah di muka bumi. Dalam diri orang yang mungkin tiap hari kamu caci maki, kamu marah-marahi, kamu diskreditkan, itu ada ruh. Kalau kamu punya karya, ada orang ngomong jelek pada karyamu, karyamu mungkin gak apa-apa, tapi kan yang tersinggung yang bikin kamu. Jangan sampai Allah tersinggung padamu gara-gara kamu mencela yang seharusnya tidak kamu cela. Tersentuhnya jiwa itu jalurnya banyak. Kadang-kadang kita itu yang tiap hari sudah baca Quran, baca hadis, mungkin karena saking ngapale, tidak tersentuh. Justru tersentuh ketika kita menjelajahi khazanah yang lain. Kadang-kadang kita tersentuh, iya ya, berarti ini baik, sama kayak Al-Quran. Tapi membaca Quran sendiri tidak tergetar kita, karena sudah terlalu akrab, terlalu biasa. Kan kita sering, yo lihat Qurannya gitu. Tapi yo iya sih, bener, tidak ada yang salah yang diomongkan. Cuma jiwa kita ini kadang butuh sentuhan yang berbeda untuk menggugah. Nah, itu kepandaiannya para ulama zaman dulu, termasuk para sastrawan, para penyair. Mereka menggunakan multimedia, bukan multimedia kayak hari ini. Nah, kalau dulu ya syair, tembang, serat, itu nilai-nilainya sangat religius, tanpa harus menyebut ada Qurannya apa ada hadisnya.
Katanya Ghazali, kalau kamu cinta pada yang cantik-cantik, ketahuilah yang maha cantik itu Tuhan, Allah. Kalau kamu cinta pada yang pinter-pinter, mungkin yang putri suka cowok yang pinter, ketahuilah yang maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta pada yang apapun yang kamu cintai, itu puncak karakternya ketemunya di Tuhan atau Allah. Maha indah, maha cantik, maha bijaksana, apapun itu puncaknya adalah Allah. Maka harusnya cintamu pada apapun membawa dirimu pada Allah. Rumusnya gini katanya Sokrates. Ini loh awal-awalnya. Yang pertama, manusia itu kan punya sifat dasar agak serakah. Keinginannya banyak. Yang diinginkan itu biasanya untuk kebahagiaan. Yang kita inginkan menuju kebahagiaan itu kan segala yang kita anggap baik. Ya kan? Jadi kita kan ingin sesuatu, kamu jatuh cinta sama seseorang, itu kan karena dalam diri yang kamu jatuh cintai itu, di situ kamu anggap ada kebaikan untuk dirimu, maka kamu ingin meraihnya. Jadi cinta itu sebenarnya keinginan untuk meraih kebaikan, cuma kamu tidak sadar. Katanya Nietzsche, sebenarnya logika kita itu kebalik. Bukan kita dulu itu yang diciptakan Tuhan, tapi kita yang menciptakan Tuhan. Kita yang merumuskan Tuhan itu kayak gini loh. Kita yang memahami Tuhan itu harusnya gini, isinya gini. Bagi orang tertentu Tuhan itu maha adil, maha neliti, maha menyiksa. Bagi yang lain Tuhan itu maha penyayang, maha bijaksana, dosa apa aja diampuni. Bagi yang sini Tuhan itu maha sadis, besok kamu dipanggang di neraka. Betul, kita sendiri yang mengonstruk itu, katanya Nietzsche. Sudahlah, dibunuh aja deh Tuhannya. Itu maunya Nietzsche. Tuhan dan moralitas harus kita matikan. Kenapa? Ya karena itu dulu yang bikin kita kok. Katanya orang Jawa, ngelmu itu kelakuannya ganti laku. Harus ada lakunya. Dan laku itu tidak ada gunanya kalau tujuan akhirnya bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi ilmu apapun yang kita miliki harusnya bisa bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau enggak, ada yang enggak beres. Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan, termasuk Ronggowarsito, termasuk ajaran tasawuf. Triwikromo itu menguasai 3 dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu. Kalau ingin menguasai masa depan, yang masa kinimu harus bagus. Nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai 3 ini. Kalau masa kini pingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan pingin enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya Triwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan Triwikromo itu dia akan jadi maha raksasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Rerumputan, pepohonan, angin, ombak, burung-burung, fauna, semuanya bernyanyi, tersenyum, dan tertawa. Yang bisa sumpek, galau, dan nangis itu hanya manusia. Yang lain itu tiap hari ketawa. Pohon itu kamu pukuli, kamu tali buat memean, kamu santai aja, dia ketawa masih goyang-goyang aja. Dia tidak pernah sumpek. Pelajaran luar biasa dari alam semesta, dia selalu tersenyum dan tertawa. Maka kamu manusia bergabunglah dengan orkestra alam. Ikuti iramanya. Makanya tadi belajar tentang alam,
ikuti alurnya, ikuti iramanya, maka kamu akan bergabung dengan mereka, nyanyi, tersenyum, dan ketawa bersama. Sudahlah, hidup di dunia ini bukan ujian, ya kan? Dunia adalah penjara bagi umat Islam. Besok di akhirat kita kalah, sekarang nggak apa-apa, yang penting besok kita menang. Selesai sudah. Agama sering bikin kamu kecanduan kayak gitu. Disuruh belajar, ayo belajar yang rajin biar pintar. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kan itu agama. Apakah aku lulus semester 7 atau lulus semester 14 sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ngapain aku capek-capek? Dan itu yang dibenci oleh Marx sebenarnya, efek kecanduannya. Agama bikin kelompok pekerja yang sengsara tadi tidak bisa bangkit, bikin orang yang direpresi tidak mau melakukan revolusi. Seperti kalau kalian bilang hidup ini selalu berpasangan, ada siang, ada malam, sorenya nggak dihitung. Iya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, bancinya nggak dihitung. Itu kan selalu begitu. Ada hitam, ada putih, abu-abunya nggak dihitung. Cara berpikirnya dualistis. Tertib sih, rapi, seolah-olah ada dua kotak besar, yang ini plus, yang ini minus. Dan ini terus jadi sumber masalah. Setiap orang merasa dirinya lah order, yang lain chaos, yang lain yang disorder. Kenapa cara berpikirnya hitam putih? Dan itu penyakitnya orang modern. In this world, it is much easier to hear the echo than the answer. Ini nyindir kita hari ini. Kita lebih suka mendengarkan echo daripada mendengarkan jawaban. Kadang-kadang kita bertanya, kita mengkritik, itu sebenarnya kita sudah punya pendirian. Sebenarnya kita ingin pandangan kita sendiri yang mantul. Kita tidak siap mendengarkan jawaban orang lain. Jadi lebih mudah mendengarkan ego. Makanya di antara ustadz-ustadz mesti kamu pilih yang cocok sama pandanganmu. Ya itu namanya ego. Mantul lagi, ya memang itu suaranya. Yang gak cocok sama pandanganmu tidak kamu dengarkan. Kalau kamu buka YouTube, buka situs, mendengarkan ustadz itu kan kamu pilih yang cocok sama kamu. Seandainya kamu buka yang tidak cocok sama aspirasimu, kan dalam rangka kamu cari salah-salahnya. Katanya Bung Karno, nasionalis, demokrat, tapi juga religius. Tidak boleh nasionalis saja. Kalau nasionalis saja jatuhnya nanti fasis, totaliter kayak Hitler. Tidak boleh demokrasi saja, nanti jatuhnya akan liberal. Kayak tadi, dia mengkritik demokrasi liberal. Yang mengkontrol agar tidak jatuh ke liberalisme, tidak jatuh ke fasisme adalah religiusitas, prinsip-prinsip moral keagamaan. Jadi, Marxisme dibangun di atas 3 pilar. Ini yang membedakan nanti dengan komunis. Kalau komunis, titik akhirnya bukan nation, tapi masyarakat tanpa kelas. Dan masyarakat tanpa kelas itu tidak mungkin kalau di Indonesia. Kenapa kok lahir orang-orang Sontoloyo ini? Katanya Soekarno, biasanya karena fanatisme dan fikih yang dogmatis, kaku, buta realitas. Jadi fikih yang langit, tidak ngerti realitas. Bunyinya itu ya itu yang sering jadi masalah. Dan orang-orang Sontoloyo ini, katanya Soekarno, royal, mengkafirkan orang. Ini zaman dulu Soekarno sudah bisa ngomong kayak gini. Mungkin agak relevan sama hari ini ya. Sekarang berarti banyak Sontoloyo hari ini. Jadi apa? Sidik-sidik orang dianggap kafir kalau nggak cocok sama dogmanya dia yang kaku tadi.
Ada orang demi spiritualitas, yang jasmani tak tinggal. Hati-hati, itu blunter, dia cuma dipendam. Itu yang bikin ada orang level spiritualnya tinggi, tiap tahun gonta-ganti istri. Ada kan yang kayak gitu. Dia belum selesai dengan nafsu seksnya. Awalnya, wah, udah demi Allah, demi spiritualitas. Itu yang jasmani, nafsu-nafsu tak tinggal semua. Nggak, belum beres kamu di situ. Bereskan dulu urusan itu, baru naik kelas ke level spiritualitas. Penuhi dua hak jasmaniyahmu, setelah itu naiklah ke level spiritual. Allah ngasih tubuhmu itu tidak untuk disiksa, jadi sumber kesusahan, kesengsaraan. Jadikan dia sumber kebahagiaanmu, jadikan dia kendaraanmu untuk menuju Allah, bukan malah disiksa. Itu maunya Gibran. Orang yang sadar bahwa Allah hadir terus dalam hidupnya, itu namanya orang yang bertakwa. Orang yang semacam ini pasti dia tidak akan mendiskriminasi apapun siapapun. Jangankan perempuan, makhluk yang lain mungkin yang levelnya di bawah manusia, binatang, tumbuhan, dia pun gak berani sembarangan. Itu orang takwa namanya. Tapi mereka yang masih suka ngerusak-ngerusak, masih suka menyusahkan orang lain, masih suka tidak menghargai alam, itu pasti belum di level takwa. Nah, itu dasarnya yang ketiga. Fenomena ketidakadilan gender ini kan menunjukkan bahwa ternyata masih ada kezaliman dalam tanda petik. Berarti kualitas takwanya belum. Kalau mencari fungsinya manusia yang sejati, katanya Aristoteles, harus yang khas manusia, bukan yang lain. Yang lain nggak ada. Nah itu, makanya di situ ada contohnya makan. Makan berarti bukan fungsinya manusia. Semua makhluk hidup juga butuh makan. Bernafas juga bukan fungsi manusia. Nafas itu otomatis. Apa sih fungsinya manusia? Kan itu yang dicari. Nah, Aristoteles ngecek, ternyata fungsinya manusia yang beda dengan semua makhluk yang lain itu ada di akal. Manusia adalah animal rasional, binatang yang berpikir. Ada yang mikirnya yang bikin kamu jadi manusia. Begitu kamu nggak mikir, berarti tinggal binatangnya. Para nabi, para pembaharu, orang-orang yang dapat ilham untuk melakukan perubahan sosial, itu kan orang-orang yang gila, nggak normal. Yang lain hidup enak-enak kok dia mikir neko-neko, ngerusak tatanan, itu kan kegilaan. Sastrawan puisi ini ya butuh orang-orang gila. Jadi puisi kok isinya lurus, melujur, nggak ada yang baru, ya nggak laku mesti. Harus inspiratif, ada yang baru. Maka orang-orang budayawan, sastrawan itu kan pikiran-pikirannya kadang mengejutkan. Itu jenis madness juga, kegilaan. Orang yang bisa keluar dari cara berpikir normal.